Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini untuk sama-sama kita mempelajari agama ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam menjalani kehidupan beragama ini butuh pengorbanan. Jadi seseorang yang menginginkan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat dengan kebahagiaan, maka butuh suatu pengorbanan yang besar. Dan ini semua tentu tidak bisa diperoleh dengan sesuatu hal yang gratis. Tidak bisa kemudian kita bersantai-santai, tidak bisa kemudian kita berleha-leha lalu kemudian kita berangan-angan untuk bisa mendapatkan kebaikan dunia dan juga akhirat. Lalu kita berangan-angan ingin bisa masuk surga, kita berangan-angan ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak bisa digapai kecuali kita harus mengisi hari-hari kita dengan banyak pengorbanan, yang mana pengorbanan ini adalah dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat generasi terdahulu dari para salaf kita, yang mana mereka luar biasa mengorbankan harta mereka, mengorbankan jabatan mereka, dan bahkan mengorbankan jiwa mereka demi dalam rangka untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kemudian Allah melimpahkan rahmatnya kepada mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Nah, berkaitan juga dengan kondisi kita di saat sekarang ini, yang mana kita juga dituntut untuk berkorban di dalam segala hal, dalam artian kita harus melakukan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kemarin kita sudah ditempa di bulan suci Ramadan, kita mengorbankan diri kita dengan bersusah payah melakukan ibadah puasa, melakukan ibadah qiyamul lail, bersedekah dan lain sebagainya. Maka hal itu adalah suatu hal yang baik yang harus terus dilanjutkan.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka beribadahlah kepada Allah, maka beribadahlah kepada Allah sampai ajal menjemput. Ya, dan ibadah yang kita lakukan ini adalah salah satu bentuk pengorbanan. Dan di hari-hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, yang mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang di dalamnya ada hari raya Idul Adha, dan juga ada disyariatkannya kita melakukan ibadah kurban, yaitu menyembelih binatang ternak sebagaimana disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka maksud saya, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana kita sudah berkorban melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, maka kita juga tetap harus melakukan pengorbanan tersebut dengan ibadah-ibadah yang selanjutnya, yang mana dalam hal ini adalah kita ibadah kurban, yaitu menyembelih hewan ternak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini sebagaimana yang kita contoh dari apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau alaihissalam adalah seorang Rasul terbaik, seorang Khalilur Rahman, seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Semasa hidup beliau, di awal-awal pernikahan beliau, setelah sekian lama beliau menikah dengan istrinya, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala belum juga berkehendak mengaruniakan beliau seorang anak. Sampai-sampai di dalam doanya Nabi Ibrahim senantiasa mengucapkan, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Sehingga kemudian akhirnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh pengorbanan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa beliau, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan seorang anak yang saleh, yaitu bernama Ismail alaihissalam. Namun kemudian di saat Ismail alaihissalam ini tumbuh menjadi seorang anak yang pintar, menjadi seorang anak yang lucu, menggemaskan gitu ya. Di saat usia-usia di mana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu luar biasa sayangnya kepada anak beliau, maka kemudian turun ujian Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Ibrahim atau memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim di dalam mimpinya, dan mimpinya para nabi adalah wahyu, yaitu untuk menyembelih anaknya. Dan ini adalah sebuah ujian yang sangat berat. Bagaimana tidak seorang ayah yang selama ini menanti-nanti kehadiran anaknya, di saat anaknya sudah dilahirkan, kemudian anaknya lagi lucu-lucunya, tiba-tiba Allah perintahkan kepadanya untuk disembelih. Ini adalah suatu hal yang sangat berat sekali. Di saat kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk misalkan mendirikan sholat, melakukan ibadah puasa, sedekah dan lain sebagainya, ini masih jauh lebih ringan dibandingkan ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Namun masya Allah, ketika itu kemudian beliau ceritakan mimpinya, beliau ceritakan wahyu ini melalui mimpi, diceritakan kepada anaknya yang saleh. Lalu kemudian dikatakan kepada Nabi Ibrahim kepada anaknya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala perintahkanku untuk menyembelihmu wahai anakku. Maka kemudian si anak yang saleh ini mengatakan, ya abati fa'al ma tumar fasatajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi masya Allah, ini luar biasa anak saleh, nyawanya terancam, bahkan Allah perintahkan dia untuk dibunuh, disembelih. Tapi kemudian dengan penuh kesabaran, si anak saleh ini yaitu Ismail alaihissalam mengatakan kepada ayahnya, ya abati fa'al ma tumar, wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau pasti akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Sehingga dengan kemantapan hati, didukung dengan bagaimana gigihnya seorang anak yang bersabar, maka kemudian Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah. Beliau tidaklah melakukan ini melainkan karena ketaatan beliau kepada Allah. Di saat sekarang ini kita hanya disuruh berkorban, mungkin berkorban dengan harta, menyembelih hewan kurban misalkan sekian rupiah, sekian juta.
Atau kita disuruh berkorban yang tadinya capek, datang panggilan azan maka kemudian harus sholat, disuruh berkorban dengan ini dan itu, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam beliau diperintahkan untuk mengorbankan anaknya untuk disembelih. Dan tentu hal ini adalah suatu hal yang sangat berat, sehingga kemudian dengan penuh kemantapan hati, ikhlas dalam rangka mentaati perintah Allah, ya maka kemudian dia jalani. Dibawalah Ismail alaihissalam yang masih kecil ini ke sebuah tempat yang akan dijadikan sebagai tempat penyembelihan, dan pisau atau golok yang begitu tajam sudah disiapkan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa dari Mekah, ya, dari Masjidil Haram saat ini, ya, membawa Nabi Ismail untuk disembelih, lalu kemudian beliau melewati sebuah tempat yang sekarang dijadikan sebagai tempat lempar jumroh para jamaah haji, ya, posisinya di Mina, ya, posisinya di Mina, atau dia antara Mina dengan Muzdalifah. Posisinya di Mina, lalu kemudian dibawa ketika sampai pada salah satu jamrah, ya, salah satu lokasi lempar jumroh jamaah haji di saat ini, maka kemudian datang syaitan, yang mana syaitan hadir untuk mengganggu, untuk menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Syaitan mengganggu, wahai Ibrahim, ayah macam apa kamu? Anak kamu lagi lucu-lucunya, kenapa mau disembelih? Ayah macam apa kamu begitu tega untuk menyakiti anaknya? Ini bisikan-bisikan syaitan. Dan ini luar biasa ujian yang sangat berat. Maka bagi antum-antum yang mungkin punya anak, apalagi ketika masih belia, anaknya masih balita gitu, Masya Allah, di saat itu kita luar biasa lagi sayang-sayangnya sama mereka. Anak kita lagi lucu-lucunya, kita seharian kerja capek pun ketika pulang melihat anak kita bermain-main, anak kita ketawa-ketawa, hilang rasa capek kita. Dan anak kita yang lagi lucu-lucunya ini disuruh disembelih. Sudah gitu datang godaan syaitan, kamu orang tua macam apa wahai Ibrahim, mau menyembelih anaknya sendiri? Orang tua macam apa, anak yang selama ini ditunggu-tunggu malah mau disakiti, mau disembelih. Maka dengan penuh kekuatan, ya, keikhlasan, karena benar-benar dalam rangka tekad mentaati perintah Allah, maka Nabi Ibrahim, ya, tidak menghiraukan godaan-godaan itu, sehingga kemudian Nabi Ibrahim mengambil batu dan melempari setan-setan tersebut. Sampai kemudian datang ke titik yang kedua, di tempat lempar jumroh al-wusta, lempar jumroh al-thaniyah, ya. Maka kemudian kembali setan datang dan sama mengganggu Nabi Ibrahim, ya. Bagaimana caranya supaya Nabi Ibrahim menggagalkan niatnya untuk menyembelih Ismail? Bagaimana caranya supaya Ibrahim menggagalkan niatnya untuk dalam rangka mentaati perintah Allah, yaitu menyembelih anaknya? Sampai kemudian Nabi Ibrahim pun tidak terpengaruh dengan godaan itu, dan beliau melemparkan batu kepada setan-setan tersebut sampai ke jumroh yang besar, yaitu jumroh Aqabah, di mana beliau kembali digoda dan kemudian beliau melakukan hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Sampai pada suatu tempat, ya, di sana ada sebuah batu, ya, sehingga kemudian di sanalah Nabi Ismail alaihissalam sudah dibaringkan, ya, kepalanya sudah ditempelkan di batu, dan bahkan ini pisau sudah ditempelkan di lehernya, yang mana ketika itu sudah nampak kesungguhan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mentaati perintah Allah, dan juga di sana sudah nampak kepasrahan anaknya itu Ismail alaihissalam dalam rangka untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu datang pertolongan Allah. Allah mengganti Ismail dengan seekor kibas atau seekor domba yang besar. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pengorbanan terbesar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, yang kemudian bisa kita jadikan sebagai contoh, bahwa di saat kita ingin meraih kebahagiaan, ingin meraih keridhaan Allah, ingin meraih rahmatnya Allah, ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya harus digapai dengan pengorbanan dan juga susah payah. Nggak bisa kita raih dengan santai-santai. Dan juga lihat dari kisah ini pelajaran yang sangat berharga, betapa seseorang kalau tawakalnya sudah sempurna, kepasrahan dan ketundukannya sudah sempurna kepada Allah, maka di saat itu pertolongan Allah datang, ya. Makanya
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi dia. Ketika orang sudah sempurna ketakwaannya, sempurna tawakalnya, menyerahkan segala urusannya kepada Allah saja, dan dia berpasrah diri, maka di saat itu pertolongan Allah akan datang. Di mana kita dapati selama ini, bahkan kita biasanya kalau sudah mentok baru kita pasrahkan kepada Allah. Ketika misalkan seorang sakit, atau ketika seorang dihadapi masalah ekonomi, dia akan cari ikhtiar, dagang sana dagang sini, berobat sana berobat sini, mengandalkan bagaimana kemampuan dirinya, mengandalkan bagaimana kemampuan orang lain, tapi kemudian dia lupa akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat kesana sini dia tidak mendapatkan solusi, tidak mendapatkan jalan keluar, maka baru saat itu kemudian dia mengatakan, saya pasrah sama Allah, saya pasrahkan semua kepada Allah. Maka seringnya di saat itu kemudian datanglah pertolongan Allah. Nah, ini alangkah lebih baiknya kalau kepasrahan dan ketawakalan yang sempurna ini kita hadirkan dari pertama sekali kita mendapatkan ujian. Maka pertolongan Allah akan lebih cepat datang. Dan tentu ini membutuhkan ya keikhlasan dan juga keimanan yang sangat mendalam. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa penyembelihan Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini, maka kemudian ya di dalam syariat Nabi Muhammad ya ditetapkanlah adanya syariat untuk beribadah kurban, yaitu menyembelih hewan ternak yang dilakukan di setiap sekali dalam satu tahun, yaitu di hari raya Idul Adha. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan sampaikan tentang bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kurban. Maka yang perlu diketahui pertama sekali terkait masalah ibadah kurban ini adalah suatu hal yang disyariatkan dalam agama kita. Maka jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang terlewatkan dari berpartisipasi dalam ibadah ini. Ya tentu beda halnya kalau kita bicara misalkan orang itu tidak mampu. Ya kita bicara tentang orang-orang yang mampu, karena ini adalah kaitannya ibadah yang berkaitan dengan harta. Ya. Namun orang yang tidak mampu juga sebenarnya kalau memang dia dari awal sudah merencanakannya, misalkan dia dengan berikhtiar, kemudian dia menabung, misalkan menargetkan nih setiap tahun saya akan ada tabungan untuk ibadah kurban, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Ya. Tetapi kalau seandainya memang sama sekali tidak mampu, boro-boro untuk nabung Ustaz, ya untuk makan sehari-hari aja susah, ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya kecuali yang sanggup dipikulnya. Namun bagi mereka-mereka yang mampu, jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai kemudian kesempatan emas ini terlewatkan begitu saja. Justru masing-masing kita ayo berpartisipasi. Jangan dari tahun ke tahun kita hanya berharap pembagian sedekah dari daging korban itu. Justru kita pengen suatu saat nanti kita justru yang mengambil andil di situ. Kita yang memiliki korban dan kita yang membagikan hewan-hewan kurban dari sembelihan kita. Ya kita inginnya seperti itu. Jangan dari tahun ke tahun kita hanya korban perasaan gitu ya. Ya. Tapi seharusnya benar-benar kita berkorban ya dari binatang-binatang ternak sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Masya Allah masih ada waktu bagi yang mungkin selama ini belum terniat ya, dan ada kelapangan, yuk niatkan, segera dibudgetkan ya, segera dianggarkan dan kemudian bisa diserahkan kepada panitia di masjid ini yang memang melaksanakan kegiatan itu. Atau mungkin yang selama ini belum sempat tersetorkan, silahkan disetorkan ya. Atau yang selama ini mungkin Ustaz belum terkumpul uangnya, ayo kita berusaha lebih keras lagi sehingga kemudian mudah-mudahan ya beberapa saat sebelum hari hanya uang sudah terkumpul sehingga bisa kemudian kita beli hewan kurban. Intinya jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang memiliki kemampuan harta terlewatkan dari kesempatan emas ini untuk bisa melakukan ibadah kurban, karena mengingat begitu besar keutamaan dan begitu besar pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dari ibadah kurban ini. Kemudian para jamaah sekalian,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang berkurban ini, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya hukumnya wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Ya, maka salatlah dan sembelihlah ya untuk Rabbmu. Namun kemudian ada pendapat yang kedua di antara para ulama, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, pendapat yang sebagian besar para ulama, bahwasannya berkorban itu hukumnya adalah sunnah, tapi sunnahnya ini sunnah muakkadah, ya sunnah yang mendekati kepada wajib bagi yang mampu. Sehingga sebagaimana yang tadi kita sampaikan, selagi kita memiliki kemampuan, ya kita bersungguh-sungguh untuk bisa menunaikan ini. Kalaupun mungkin kita kemampuannya sedikit lagi akan menyampai ke situ, maka kita berusaha, ya berjuang untuk bisa sampai kepada posisi itu, sehingga kemudian kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan ini adalah pendapat yang kuat, yaitu pendapat jumhur ulama, yaitu bahwasanya ibadah kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Dan yang menunjukkan bahwasannya ibadah kurban itu bukan wajib hukumnya adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum ayyudhi fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi maksudnya ketika telah masuk bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ketika telah masuk awal sampai 10 Dzulhijjah ini, dan kemudian wa arada ahadukum ayyudhi, dan kalau ada salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Nah, ini syahidnya di dalam kata ini, siapa di antara kalian yang ingin berkurban, kata Rasul, maka hendaklah dia jangan memotong rambut di badannya, ya. Jadi di dalam hadis ini para ulama mengambil kesimpulan dari kata wa arada ahadukum, yaitu jika orang di antara kalian ada yang ingin berkorban. Nah, ketika dikatakan oleh Rasul ada yang ingin berkorban, atau jika salah seorang di antara kalian ada yang mau berkorban, ini maknanya adalah tidak wajib. Jadi maksudnya sekedar anjuran, kalau mau berkorban maka jangan potong rambutnya gitu. Kalau tidak berkorban ya berarti nggak apa-apa gitu. Jadi berdasarkan hadis ini ya menyimpulkan kepada kita bahwasanya itu hukumnya tidak wajib, berkorban itu hukumnya tidak wajib. Dan juga sebagaimana dijelaskan oleh para sahabat juga, di dalam beberapa riwayat ada sebagian sahabat juga yang kemudian tidak berkorban. Ya, kalau seandainya hukumnya wajib, pasti semua sahabat berkorban, atau paling tidak yang mampu di antara mereka berkorban. Tapi ternyata ada di antara kalangan sahabat yang mampu secara harta, tapi kemudian suatu ketika mereka pernah tidak berkorban tanpa alasan. Dan ini menunjukkan bahwasannya ya tidak wajibnya hukum berkorban, karena tidak ada pengingkaran sama sekali dari Rasul dan juga dari para sahabat yang lainnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abi Suraih, bahwasanya dia mengatakan raaitu Abu Bakar wa Umar wa ma yudhiyani, saya pernah melihat Abu Bakar dan Umar dan mereka berdua ternyata tidak berkorban. Ya, kalau seandainya ini wajib pasti mereka melakukannya, tapi ternyata Abu Bakar dan Umar, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, ternyata tidak berkorban. Ini juga menunjukkan bahwasanya berkorban hukumnya tidak wajib. Bahkan sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, inni la'adau al-adha, sungguhnya suatu ketika saya pernah benar-benar meninggalkan berkorban. Kenapa? Wa ini lamusir, padahal ketika itu kondisi saya sedang lapang. Jadi maksudnya beliau ingin menjelaskan, saya nggak ada udzur nih, nggak ada udzur untuk tidak berkorban. Tapi ketika itu saya tidak berkorban. Kenapa? Beliau mengatakan makhafata ayyara jirani annahu hutima alayya. Kayak saya khawatir ya agar tetangga saya tidak menganggapnya itu sebagai suatu perkara yang wajib. Ya, sehingga kesimpulannya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkorban itu hukumnya
tidak wajib, namun dia hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan bagi yang mampu. Tapi kemudian jangan mentang-mentang hukumnya sunnah, akhirnya ya udah deh Ustaz, santai-santai aja, toh hukumnya sunnah juga. Jangan begitu. Tetap ini adalah kesempatan yang langka, yang cuma hadir setahun sekali, itu pun kalau umur kita sampai kan gitu, maka jangan sampai sia-siakan ya. Jadi tetap walaupun sunnah muakkadah, walaupun hukumnya tidak wajib, tetap kita berjuang bersungguh-sungguh untuk bisa melaksanakannya, tentu terkhusus bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya pembahasan kita adalah tentang hewan-hewan apa saja yang disyariatkan atau yang dibolehkan untuk bisa berkorban, ya, untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Perlu diketahui tidak semua hewan bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, misalkan ada seorang ustadz, ya kebetulan saya ternak kuda misalkan, dan harga kuda itu jauh lebih mahal dari sapi. Boleh nggak saya berkorban dengan kuda? Jawabannya tidak boleh. Atau misalkan ada seorang punya ternak atau punya gajah atau rusa atau apalah binatang-binatang yang mungkin lebih mahal, ya, dari harga sapi dan kambing misalkan. Boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Atau misalkan Ustaz, saya ternak ayam, saya berkorban ayam, ya, tapi ayamnya satu truk, boleh nggak? Tetap tidak boleh, walaupun nilainya lebih tinggi dari kambing dan sapi. Maka dari itu, hewan-hewan apa saja yang sebenarnya boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Maka di sini para ulama mengatakan bahwasannya la yujzi'u fil udhiyah ilal an'am, bahwasannya tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban kecuali hewan-hewan dari hewan ternak. Dan dalam hal ini kemudian disebutkan apa saja hewan ternak itu, yaitu unta, sapi, dan yang sejenis dengan sapi seperti kerbau, kemudian juga domba dan juga kambing, ya. Hanya hewan-hewan ini saja yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi unta, sapi atau kerbau, kemudian domba, ya, dan yang terakhir adalah kambing atau kambing kacang, ya bahasa kitanya, yang kupingnya panjang itu. Maka inilah hewan-hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lihat kurusmallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am, ya, agar mereka bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka, yaitu dari binatang-binatang ternak, ya, binatang-binatang ternak. Lalu kemudian para ulama pun bersepakat yang dimaksud dengan binatang ternak di sini adalah unta, sapi, domba, dan juga kambing. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya perlu diketahui bahwasannya untuk unta, maka para ulama berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan unta itu bisa untuk 10 orang, dan sebagian mereka yang mengatakan bisa untuk 7 orang. Ya, jadi maksudnya dari sisi pembiayaannya. Dari sisi pembiayaannya boleh dari 10 orang atau 7 orang untuk unta. Adapun untuk sapi, maka dia hanya untuk 7 orang. Ya, adapun kambing, baik itu domba maupun kambing Jawa gitu ya, maka ini jelas untuk satu orang. Tetapi tentu kalau ditanya mana yang lebih baik, yang lebih baik adalah yang paling tinggi nilainya. Jadi kalau seandainya kita memiliki kemampuan, Ustaz, saya mampu bisa berkurban 1 ekor sapi sendiri, boleh nggak? Boleh. Jadi sapi itu tidak harus kemudian kita cari-cari temannya nih, ya, untuk supaya genap 7 orang. Ya, kalau dia punya kemampuan 1 ekor sapi sendiri nggak apa-apa, dan ini lebih baik. Atau bahkan 1 orang bisa menyembelih misalkan 10 ekor sapi. Saya mampu 10 ekor sapi, masya Allah. Ya. Jadi yang kita katakan bahwasannya 1 ekor sapi untuk 7 orang ini adalah hitungan minimalnya. Jadi 1 ekor sapi bisa berserikat di dalamnya 7 orang. 7 orang di sini maksudnya adalah yang memberikan biayanya. Jadi kayak misalkan di masjid ini ya ada 7 orang nih,
ya masing-masing mengeluarkan, misalkan budgetnya berapa, satu orang 3 juta, maka dikali 7, ya masing-masing dikenai biaya 3 juta kali 7 berarti 21 juta. Tinggal kita cari harga sapi yang harganya 21 juta. Adapun kalau misalkan di keluarga, ya Ustaz, saya di keluarga nih yang ternyata yang punya uang hanya bapaknya sendiri misalkan, dan dia mampu untuk beli 1 ekor sapi, ya lalu gimana? Apakah kemudian ini 1 ekor sapi ini diatasnamakan kepada istrinya, kemudian anaknya yang mungkin totalnya katakanlah 7 orang? Maka sebenarnya nggak perlu, cukup si bapaknya ini keluarkan biaya untuk beli 1 ekor sapi, ini korban saya, tapi kemudian dia meniatkan untuk semua keluarganya. Jadi yang benar seperti itu, dia meniatkan untuk semua keluarganya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyembelih, ya beberapa puluh ekor kambing, ya lalu kemudian beliau mengatakan, Allahumma taqabbal minni, Allahumma hadha anni wa an ahli baiti wa an ummati, ya Allah terimalah ini sembelihan dariku, ya dari keluargaku dan untuk umatku, jadi semuanya, ya. Jadi boleh seperti itu. Atau misalkan Ustaz, saya mampunya hanya 1 ekor kambing, misalkan dalam satu keluarga ada 10 orang, dari 10 orang itu kepala keluarganya yang hanya memiliki kemampuan, dan itu pun hanya beli 1 ekor kambing, maka ya sudah, dia berkorban atas nama si yang punya uang itu, kepala keluarganya berarti, tapi kemudian dia niatkan ini korban untukku dan juga untuk keluargaku, dan insya Allah semuanya berserikat dalam pahala, ya. Jadi seperti itu caranya. Tapi kemudian kalau misalnya Ustaz, ini kami di keluarga, ya di keluarga yang punya duit hanya kepala keluarga, dan kebetulan keluarga ini ada 7 orang misalkan, ada suami, istri dan anaknya misalkan, dan ini saya punya uang, si kepala keluarga ini yang punya uang ini punya uang 21 juta pas 1 ekor sapi misalkan. Maka gimana misalkan saya ambil 3 jutanya dan saya jadikan itu untuk berkorban 1 ekor kambing, atau berserikat dari 7 orang untuk 1 ekor sapi. Lalu kemudian yang sisanya ini saya hadiahkan untuk istri, untuk anak-anak saya hadiahkan kepada mereka, dan kemudian mereka jadikan uang itu untuk berkorban, untuk berserikat dalam pembiayaan membeli sapi. Maka ini boleh enggak? Ini boleh. Berarti dalam kasus ini berarti 1 ekor sapi berserikat di dalamnya 7 orang, ya. Adapun yang pertama tadi kita katakan, ya 1 orang yang membiayai tapi kemudian diniatkan untuk seluruhnya, dan insya Allah kedua-dua sifat itu dibolehkan, ya. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya nih untuk korban, binatang korban, baik itu unta, sapi atau kambing, maka disyariatkan harus yang usianya sudah musinnah. Ya, istilah musinnah ini kalau dia untuk binatangnya adalah unta, maka dia harus yang umurnya 5 tahun ke atas. Jadi 5 tahun masuk ke 6 tahun, bukan yang jalan ke 5 tahun jadi 4 tahun sekian, bukan, tapi 5 tahun lebih. 5 tahun lebih, ini umur minimal dari onta. Adapun untuk sapi umur minimalnya adalah 2 tahun, ya, jadi 2 tahun ke atas, ya 2 tahun ke atas. Jadi nanti kalau mau nyari sapi, pastikan betul-betul sama tukang sapinya, ini umurnya sudah 2 tahun belum. Jangan asal murah, ya, jangan asal murah ternyata umurnya masih 1,5 tahun misalkan, walaupun badannya sudah gede misalkan, enggak boleh. Tapi di sini ada aturan mainnya, yaitu usia minimalnya 2 tahun ke atas, ya 2 tahun 1 bulan dan berikutnya. Semakin tinggi tentu semakin bagus, semakin besar badannya semakin bagus. Ini untuk sapi, sehingga maknanya di bawah dari 2 tahun untuk sapi ini enggak boleh, tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Berikutnya untuk domba, ya. Jadi ini kita bedakan antara domba dengan kambing gitu ya. Kalau untuk domba, maka karena dia memiliki postur yang relatif lebih besar daripada kambing, ya, maka domba
diberikan keringanan oleh para ulama, ya boleh dia mulai usia dari 6 bulan, ya 6 bulan ke atas. Ini untuk domba. Adapun untuk kambing, usia minimalnya adalah satu tahun. Ya, usia minimalnya adalah satu tahun. Jadi itu dia ukuran-ukuran untuk hewan, usia dari hewan ternak. Jadi bagi antum semuanya yang mungkin diberikan amanah nanti untuk membelanjakan hewan kurbannya, atau mungkin yang masing-masing mau membelanjakan hewan kurbannya, maka perhatikan. Sapi usia minimal 2 tahun. Domba usia minimalnya apa? 6 bulan. Sebenarnya 1 tahun, cuma diberikan keringanan kalau memang sulit untuk atau memiliki kemampuan terbatas. Ya, untuk domba. Adapun untuk kambing, usia minimalnya adalah satu tahun. Jadi perhatikan, jangan kemudian asal oh ini murah, ini gitu kan, ini murah dan lain sebagainya, tapi kemudian usianya tidak sampai. Karena kalau seandainya usianya tidak sampai, maka khawatir hewan kurbannya tidak sah. Dan hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah menggapai usia musinnah, yaitu tadi untuk onta minimalnya 5 tahun, untuk sapi minimalnya 2 tahun, untuk domba minimalnya 6 bulan, dan untuk kambing minimalnya 1 tahun. Illa ayyasira alaikum fatadbahu jad'an minadh-dhani. Kecuali kalau seandainya memang menyulitkan bagi kalian, maka kalian boleh untuk yang domba tadi 6 bulan, yang tadinya pada asalnya adalah satu tahun. Kemudian berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hewan kurban ini juga harus diperhatikan ketika kita beli hewan kurban. Perhatikan cacat-cacat yang ada pada diri hewan kurban ini. Jangan sampai kemudian kita sembarangan beli, wah ini murah tapi ternyata ada cacat, dan ternyata cacatnya itu dianggap adalah cacat yang membuat hewan kurbannya tidak sah. Maka di dalam syariat kita ada 4 cacat pada hewan kurban yang itu tidak bisa ditolerir oleh agama kita. Berarti maknanya kalau seandainya salah satu dari 4 cacat itu ada pada hewan kurban, maka hewan ini tidak dianggap sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi kalaupun ternyata dia disembelih, maka tidak dianggap sebagai kurban, tapi dianggap sebagai sedekah biasa. Faham ini? Apa saja cacatnya? Cacat yang pertama adalah al-aura al-bayyin auraha, yaitu hewan ternak yang buta sebelah matanya. Picel, apa bahasa kitanya, picel atau picek gitu ya. Jadi picek sebelah, ya. Dan benar-benar jelas kebutaannya itu jelas. Ya, misalkan benar-benar putih gitu ya, matanya itu nggak ada hitam-hitamnya, ini kan menunjukkan dia buta. Atau misalnya benar-benar ketutup ini matanya rapat gitu kan, ini menunjukkan dia buta. Nah, buta sebelah aja adalah cacat yang tidak diterima, apalagi kalau dua-duanya buta. Maka hati-hati kalau kita beli hewan kurban ternyata nih hewan kurbannya buta, ya, maka jangan dibeli, jangan digunakan untuk hewan kurban karena tidak sah. Faham ini? Ini cacat yang pertama. Cacat yang kedua adalah al-maridhu al-bayyin maraduha, yaitu hewan kurban atau hewan ternak yang sakit, tapi sakitnya itu jelas dia dalam kondisi sakit. Ya, misalkan kita beli hewan kurban, apalagi zaman sekarang nih ya, lagi musim apa istilah itu PKM apa ya, penyakit virus sapi itu ya. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan, bisa jadi dia dalam kondisi sakit yang kemudian jelas sakitnya gitu kan, mungkin ngeyungkung gitu kan, kayak gimana gitu kan, atau nggak bisa berdiri karena sakitnya itu, maka ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, ya, karena jelas dia sakit dan sakitnya dalam kondisi yang sangat jelas. Ini cacat yang kedua. Cacat yang ketiga adalah al-arja al-bayyin arjuha, yaitu hewan ternak yang pincang, dengklang, ya, satu kakinya pincang, baik itu patah, kepotong, atau mungkin bengkok aja gitu kan. Intinya ini nggak boleh. Nah, kalau seandainya satu kaki saja dianggap cacat yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, apalagi kalau lebih dari satu kaki, apakah 2 kaki, 3 kaki, atau bahkan 4-4-nya, maka ini tidak boleh.
Ya, tapi kalau seandainya Ustadz ini pincangnya nggak terlalu jelas, dia jalannya masih normal gitu, mungkin kayak apa namanya, ada luka sedikit di kakinya, maka ini insya Allah nggak apa-apa. Ya. Yang dianggap tidak dianggap sebagai aib yang tidak bisa diterima adalah kalau memang pincangnya adalah benar-benar pincang. Ya. Kemudian aib yang keempat, yang terakhir, yang menjadikan hewan ternak itu tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban adalah hewan ternak yang kurus dan tua, kurus banget dan juga tua, sampai diperkirakan ini nggak ada tulang sumsumnya gitu kan, jadi kurus banget. Ini nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, jadi ini dia 4 aib yang jika ada pada hewan kurban, baik semuanya atau salah satunya, maka hewan tersebut tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Apa saja aib-aibnya? Yang pertama adalah buta sebelah, ya, yang jelas kebutaannya, kemudian sakit, yang jelas sakitnya, kemudian pincang, yang jelas pincangnya, dan kemudian kurus banget dan juga tua, ya. Jadi ini dia empat aib, dan hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang sahih dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, arba'atun la yajzina fil adahi. Ada 4 aib yang tidak dianggap sah dalam hewan kurban. Yang pertama adalah al-aura al-bayyin auruha. Rasul mengatakan aib yang pertama adalah buta sebelah yang jelas kebutaannya, wal maridatul bayyin maraduha, dan juga yang sakit, ya, dan jelas sakitnya, wal arja, yang ketiga wal arja al bayyin dhal'uha, dan juga yang pincang dan juga jelas pincangnya, wal kasir allati la tanqa, dan juga yang kurus, yang benar-benar kurus dan tua sampai-sampai tidak ada sumsumnya. Namun kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada aib-aib yang dia kalaupun ada di dalam hewan ternak ini hukumnya hanya sekedar makruh. Tapi kalau seandainya itu tetap dijadikan sebagai hewan kurban, hewan kurbannya tetap dianggap sah. Jadi ini hanya sekedar makruh saja. Kalau misalkan tetap dilakukan gimana, tetap dikorbankan gimana, boleh, tetap sah. Cuma ya tidak sempurna gitu. Tidak sempurna. Apa saja itu? Yang pertama adalah maqtu'atul udhun au juz'un minhu, yaitu telinganya potel, telinganya putus atau sebagian darinya. Ya, baik telinganya semua hilang atau sebagiannya. Nah, sedangkan kita banyak, apalagi sapi, ya, biasanya itu sengaja dari ternaknya itu dari orang ternaknya itu dipotong biasanya untuk sebagai tanda. Ya, dan ini termasuk aib tapi makruh. Ya, yang kalau seandainya itu dijadikan sebagai hewan kurban tetap sah, tetap dibolehkan. Tapi kalau ada yang lengkap mah itu lebih bagus. Ya. Kemudian juga maksuratul qarn au aktsaruhu. Kemudian juga yang tanduknya pecah, baik semuanya atau sebagiannya. Ya, kalau ada tanduknya yang pecah sebagian atau bahkan mungkin dua-duanya pecah, maka ini termasuk aib yang makruh. Dalam artian kalau kita jadikan sebagai hewan kurban pun nggak masalah, tetap sah hewan kurbannya, tapi tentu tidak sempurna. Dan kemudian di sana ada aib-aib yang tidak masalah, tidak haram, tidak juga makruh, tidak masalah. Cuma para ulama mengatakan tetap mengurangi keafdolannya, yaitu ketika kita mendapati hewan kurban itu yang dia misalkan tidak punya gigi atau salah satu giginya ada yang ompong, ya, atau misalkan ekornya, buntutnya potong, ya, baik potong sebagian atau potong semuanya, ya, atau misalkan hidungnya ada yang rapat satu, ya, atau mungkin dua-duanya terpapas gitu, nggak ada gitu kan, maka ini adalah aib-aib yang tidak masalah kalau itu dijadikan sebagai hewan kurban, namun tetap statusnya tidak sempurna, ya, statusnya tidak sempurna. Sehingga bagaimana sih seharusnya hewan kurban yang benar-benar sempurna, terlepas dari aib yang diharamkan, terlepas dari aib yang makruh, dan bahkan terlepas dari aib yang biasa? Yaitu adalah disunahkan untuk hewan kurban itu adalah hewan kurban yang paling gemuk, ya, yang paling tinggi nilainya,
dan juga yang paling gemuk dan juga paling sempurna dari cacat. Ya, seperti tadi cacat yang tidak masalah, walaupun cacat yang tidak masalah, telinganya misalkan, telinganya utuh. Kemudian juga hidungnya utuh, giginya utuh, tidak ada cacat yang parah tadi, tidak dalam kondisi sakit, semuanya dalam keadaan sehat, tidak pincang, tidak buta, maka ini adalah hewan kurban yang benar-benar dianjurkan. Jadi semakin tinggi nilainya, semakin banyak dagingnya, semakin banyak lemaknya, ya, maka semakin baik hewan kurban itu dan menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga al-afdal fil an'am, dan adapun binatang yang paling afdol, ya, hewan kurban yang paling afdol dari hewan-hewan ternak adalah sebagaimana dikatakan oleh para jumhur, ya, jumhur ulama, bahwasannya hewan yang paling afdol untuk dikorbankan adalah al-ibil. Pertama adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Dan ini kalau kita bicara semuanya ditanggung oleh satu-satu orang. Ya, kalau misalkan kita bandingkan nih, ada satu orang beli 1 ekor unta, kemudian 1 orang beli 1 ekor sapi, 1 orang beli 1 ekor kambing. Mana yang lebih afdal di antara 3 ini? Yang lebih afdal adalah yang beli 1 ekor unta, ditanggung biayanya oleh satu orang. Ya, itu yang lebih afdal. Kemudian setelah itu sapi. Ya, misalkan ada orang beli 1 ekor sapi sendirian, dengan kemudian yang beli 1 ekor kambing sendirian, mana yang lebih afdal? Tentu yang beli 1 ekor sapi sendirian. Tapi kalau seandainya nih Ustaz, ada orang beli 1 ekor sapi tapi urunan 7 orang, dengan orang yang beli 1 ekor kambing sendirian, mana yang lebih afdal? Ya, ini khilaf ulama. Ada sebagian mereka mengatakan kambing atau domba yang lebih afdal, tapi sebagian yang lain mengatakan ini dikembalikan kepada kebutuhan masing-masing, ya, atau kondisi di masyarakatnya. Dan tentu di negeri kita, ya, pertama, ya, banyak di kita itu yang nggak suka daging kambing, walaupun sebenarnya ini adalah makanan favorit kalau di Arab gitu ya. Kemudian banyaklah isu-isu yang mengatakan, oh, kalau makan kambing nanti kolesterol segala macam, sehingga banyak di antara masyarakat kita yang kemudian nggak suka kambing, padahal enak gitu kan. Padahal sebenarnya bukan daging kambingnya yang bahaya, tapi cara masaknya gitu kan. Ya gimana nggak bahaya, kambing dibikin gulai gitu kan, santan, akhirnya kemudian jadi penyakit kan gitu. Coba kalau kambingnya misalkan dibakar, digulai, kan itu masya Allah, atau misalkan di sup gitu ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Ya biasa kambing misalkan di sup atau dipanggang, ya, atau dibakar gitu kan, itu masya Allah, ya, gizinya malah banyak gitu kan. Tapi kan kita cara ngelolanya yang bikin penyakit. Namun kemudian maslahat yang kedua juga, ya, kalau sapi dagingnya lebih banyak. Nah, sedangkan kita yang membutuhkan tuh jauh lebih banyak kan gitu. Sehingga diharapkan kalau misalkan hanya nyembelih kambing, dagingnya cuma sedikit, apalagi di kita kambingnya kambing yang kambing kacang misalkan, yang nggak ada dagingnya gitu kan. Sehingga sedikit, ya, masyarakat yang bisa merasakan. Ya, sehingga dalam ini kalau misalkan sapi, ya, dagingnya lebih banyak, dan mudah-mudahan ini lebih maslahat. Ya, mudah-mudahan dengan dia berkorban urunan 7 orang menjadi seekor sapi, mudah-mudahan ini lebih maslahat karena manfaatnya akan lebih dirasakan oleh banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, terutama mereka-mereka yang tidak mampu. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya, ya, jangan lupa bagi yang memang sudah berniat untuk berkorban dari tanggal 1 Dzulhijjah itu disunnahkan, ya, bukan bukan haram hukumnya, tapi disunnahkan dia untuk tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut-rambut yang ada di badannya, baik itu rambut kepala maupun kumis atau rambut-rambut lainnya yang di badannya. Ya, ini disunahkan untuk tidak dicukur sampai nanti dia selesai menyembelih sesembelihannya. Ya, dan ini diperuntukkan bagi siapa? Mereka yang ingin berkorban, mereka yang mengeluarkan biaya untuk beli hewan kurbannya. Jangan misalkan kasus tadi, seorang ayah beli seekor sapi, yang ngeluarin duit dia sendiri, tapi dia niatkan untuk seluruh keluarganya. Yang disunahkan untuk tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut siapa? Ya, ayahnya saja, keluarganya nggak usah. Ya, karena
ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin berkorban, dalam artian mereka yang mengeluarkan biaya untuk berkorban. Kemudian kapan waktu berkurbannya? Ya, di sini disebutkan bahwasanya ajma ahlul ilmi, para ulama sepakat bahwasannya menyembelih hewan kurban itu tidak boleh dilakukan sebelum terbit fajar di hari Idul Adha. Ya, padahal kan Idul Adhanya kan sudah dari maghrib ya, sudah maghrib, sudah masuk tuh tanggal 10 Dzulhijjah, sudah takbiran orang gitu kan. Nah, walaupun itu sudah masuk 10 Dzulhijjah, nggak boleh kita nyembelih hewan kurbannya. Nyembelih hewan kurbannya tidak boleh dilakukan sebelum fajar, sebelum subuh, nggak boleh. Lalu kapan dilakukan menyembelih hewan kurbannya? Ya, menyembelih hewan kurbannya itu dilakukan adapun setelah sholat subuh. Ya, tadi kan tidak boleh sebelum sholat subuh. Adapun setelah sholat subuh, maka para ulama berselisih pendapat. Di antara mereka ada yang membolehkan setelah sholat subuh, dan di antara yang lain ada yang mengatakan tidak boleh walaupun setelah subuh, kecuali setelah selesai sholat Idul Adha. Ya, setelah selesai sholat Idul Adha. Jadi Allahu alam, pendapat yang lebih kuat di dalam masalah ini adalah ya, menyembelih hewan kurban itu awal mula dilakukannya setelah selesai sholat Idul Adha, walaupun misalkan imamnya belum berkhutbah, tapi yang paling afdal tentu setelah selesai imam berkhutbah. Ini diperuntukkan bagi mereka-mereka yang memang di kampungnya diadakan sholat Idul Adha. Terkadang ada orang-orang di bagian negara tertentu yang memang di situ tidak diadakan sholat Idul Adha. Lalu bagaimana caranya? Maka sebagian ulama mengatakan boleh setelah sholat subuh. Ya, boleh setelah sholat subuh. Dan sebagian yang lain ada yang mengatakan ya dilakukan dengan mengukur waktu di bagian yang lain. Ya, di saat mereka telah selesai menunaikan ibadah sholat Idul Adhanya, baru kemudian dia pun memulai untuk menyembelihnya. Dan di dalam hal ini, dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man dzabaha qabla sholati fa innama dzabaha li nafsihi." Siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ya dia menyembelih untuk dirinya. Maksudnya tidak dianggap sebagai hewan kurban. Wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukahu. Dan siapa yang menyembelihnya setelah sholat Idul Adha, maka sungguh dia telah menyempurnakan nusuknya atau ibadah kurbannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan sungguh dia telah mendapatkan sunnah kaum muslimin. Jadi intinya bahwasannya disyariatkannya atau dibolehkannya memulai menyembelih hewan kurban itu dilakukan kapan? Setelah sholat Idul Adha. Dan tentu di dalam hal ini yang paling afdol adalah kita menyembelih masing-masing dari hewan kurban. Ya, dan kita ini nggak familiar di sini ya. Kita ini terkadang menyembelih ngandelin sama jagal. Terkadang kita miris, jagal juga kadang mereka nggak sholat. Ya, kita nggak bilang semua jagal gitu kan. Ada sebagian mereka yang mungkin agamanya dipertanyakan, maksudnya sholatnya bagaimana, kemudian keberagamannya bagaimana gitu kan. Dan terkadang juga nyembelihnya sembarangan. Ya, walaupun jagal sudah ahli bisa ngerobohin sapi lah segala macam, tapi kadang nyembelihnya sembarangan. Kadang masih hidup nih sapi, sudah dipotong kepalanya, sudah dipotong kepalanya, diputusin gitu. Ini kan nggak boleh, ada adab-adabnya gitu kan. Nah, sedangkan kita insya Allah yang belajar tentang masalah ini, kita tahu adab-adabnya seperti apa. Adapun tentang teknik menyembelih segala macam, insya Allah ini bisa dipelajari. Dan ini jam terbang gitu kan. Semakin sering kita mencobanya, insya Allah makin biasa gitu. Tinggal bagaimana menyiapkan mental. Ya, dan yang saya pernah alami di Arab Saudi sana, itu biasa masing-masing rumah itu nyembelih masing-masing kambing, disembelih sama mereka yang berkorbannya. Baru setelah itu bawa ke pasar di tempat penjagalan, dalam artian di sana nanti dikuliti. Ya, mereka tinggal bayar uang untuk menguliti dan membersihkan hewan kurbannya, dipotong-potong, baru setelah itu mereka bagikan. Dan mereka juga masya Allah ya nggak repot-repot motong-motongnya. Jadi satu ekor kambing dipotong jadi 4, udah dibagi ke tetangga 4 orang, selesai. Kalau kita kan sampai kecil-kecil dipotong-potong supaya kebagian semua gitu. Beda kondisi gitu kan. Beda kondisi. Kadang di sana kita sampai nolak-nolak orang gitu. Kita buka pintu pagi-pagi tuh udah ada 1/4 kambing gitu kan di depan pintu gitu kan. Jadi seperti itu.
Jadi yang lebih afdal adalah dilakukan sendiri nyembelih, ya. Tapi kalau seandainya tidak mampu, ya sudah kita wakilkan kepada mereka yang mampu. Tapi yang paling utama diperhatikan dari sisi keagamaannya, ya dari sisi keilmuannya, dia bisa nggak nih gitu kan. Jadi jangan kepada sembarang orang. Kemudian adapun akhir waktu penyembelihan kapan, ya. Dan di dalam hal ini para ulama khilaf, ya. Namun kemudian ya pendapat yang populer di kalangan para ulama adalah bahwasannya akhir penyembelihan itu adalah di akhir dari hari tasyrik. Ya, hari tasyrik itu kan tanggal 11, 12 dan 13. Berarti akhir penyembelihan itu adalah di tanggal 13 Dzulhijjahnya. Tetapi para ulama mengatakan untuk keluar dari khilaf dalam rangka kehati-hatian, ya kalau bisa sebaiknya dilakukan di hari Id tersebut gitu ya, di tanggal 10 Dzulhijjahnya. Tapi kalau seandainya Ustaz tanggal 10-nya misalkan nggak sempet atau mungkin lagi hujan dan lain sebagainya, ya sudah di hari berikutnya itu tanggal 11. Jadi seperti itu. Dan intinya boleh sampai hari ke-13. Cuma memang di negeri kita memang tidak terbiasa sampai ke hari 13. Ya, mungkin di Arab Saudi mungkin bisa jadi sampai hari ke-13 karena memang begitu banyak hewan kurban yang harus disembelih, apalagi ketika musim haji kan. Ya, bukan cuma hewan kurban saja yang mereka sembelih, bahkan juga hewan-hewan dari udhiyahnya para jamaah haji. Kemudian juga terkait tempat menyembelih. Ya, tempat menyembelih pada asalnya dimanapun bebas. Ya, mau menyembelih dimanapun. Tidak harus menyembelih di sekolahan misalnya, tidak harus di masjid, tidak harus di rumah, bebas dimanapun. Ya, tetapi kalau ditanya mana yang paling afdol, maka yang paling afdol adalah di sekitaran tempat sholat Idul Adha. Ya, jadi di mana dilaksanakan sholat Idul Adha, maka kemudian sekaligus penyembelihan hewannya di sekitar situ. Jadi maksudnya biar nampak syiar Islamnya, syiar tentang ibadah berkurbannya. Ya, namun kemudian tentu dalam masalah ini juga harus diperhatikan segala macam kebersihannya. Jangan sampai mentang-mentang boleh kemudian kita sembarangan tidak memperhatikan kebersihan. Apalagi ya misalkan tempat itu dipakai untuk sholat dan lain sebagainya, setelah itu maka tentu harus diperhatikan. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah ma yantafi'u bihi minal udhiyah. Ya, apa-apa yang bisa kita ambil manfaat dari udhiyah. Jadi ketika seorang melakukan kurban, maka dari hewan kurban yang dia sembelih itu, maka boleh dia ambil sebagiannya untuk dimakan bagi dirinya dan keluarganya, dan sebagiannya boleh disedekahkan kepada fakir miskin garis bawahi fakir miskin. Dan yang ketiga, boleh juga disimpan ya mungkin untuk nanti dimasak di kemudian hari. Dan kemudian yang berikutnya boleh juga dibagikan sebagai hadiah kepada mereka-mereka yang bukan fakir miskin, ya mungkin dia mampu tapi kemudian kita memberikannya sebagai hadiah. Tetapi kalaupun seandainya Ustaz, saya udah biasalah makan kambing Ustaz, saya benar-benar berkorban ya niatnya untuk ngebantu fakir miskin, saya pasrahkan semuanya, boleh nggak? Boleh, silakan ya, boleh silakan ya. Misalkan kan kalau di kita biasanya sepertiga ya, kalau misalkan menyembelih sepertiganya untuk yang mudhahi gitu kan. Kalau misalkan nggak diambil pun nggak masalah ya, apalagi mengingat mungkin yang perlu dibagikan atau fakir miskinnya banyak. Maka boleh kita bagikan semuanya, disedekahkan, atau boleh juga disimpan sebagiannya misalkan untuk waktu-waktu yang lain. Berikutnya dikit lagi ini, ma la yantafi'u minal udhiyah. Kemudian juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwasannya kita tidak boleh menjual bagian apapun dari hewan kurban. Kepalanya nggak boleh, atau sungunya nggak boleh, tulangnya nggak boleh, kulitnya nggak boleh, bulunya nggak boleh dijual. Nah ini kadang di kita ini ya sering kejadian seperti ini dan banyak orang nggak paham ya, kemudian dijual ya, ini nggak boleh sama sekali
Jadi caranya gimana Ustaz? Toh nggak semua orang mau tentang, nggak apa-apa, bagikan kepada siapa. Nanti kalau sudah dibagikan kepada fulannya dia mau ngejual, mau dimasak, mau apa ya silahkan, sudah menjadi milik dia, bukan menjadi milik hak si mudhohi lagi ya. Jadi bukan menjadi tanggungan orang yang membagikan, jadi dipasrahkan. Silakan nih pembagiannya fulan ya, ada kulitnya pembagian fulan ada kepalanya misalkan. Nah kepalanya mau dia jual atau kulitnya mau dijual ya silakan, sudah menjadi milik dia. Tapi ketika belum dibagikan maka itu tidak boleh dijual. Misalkan alasan ini lumayan Ustaz, dijual untuk konsumsi panitia, nggak boleh. Atau dijual nih untuk kenceleng masjid, nggak boleh ya. Jadi ini hati-hati ya, apalagi para panitia kurban, hati-hati jangan bermudah-mudah dalam masalah ini. Kemudian juga tidak boleh kita memberikan upah untuk jagal mengambil dari daging atau kulit atau bagian dari hewan kurban, nggak boleh. Ini juga banyak kejadian, kita panggil jagal kemudian kita kasih upahnya ya, dari kulitnya, udah kulitnya. Kadang si jagalnya ini mesen, udah kulitnya untuk saya ya, walaupun nggak ada ucapan ini sebagai upah bagi dia, tapi kan itu statusnya upah. Ini nggak boleh. Makanya untuk lebih gampangnya udah jagal ditarif aja, biasa berapa dia satu ini, udah kasih dia, bayar uangnya. Makanya ketika kita korban ya biasanya kan ditambah biaya untuk operasional gitu kan. Misalkan korban 3 juta, maka tambah operasional 100.000 misalkan. Dan 100.000 itu sebagiannya bisa dipakai untuk biaya bayar jagal, dan sebagiannya misalkan dipakai untuk konsumsi panitia, silahkan. Tapi jangan ngambil dari yang 3 juta ini, jangan ngambil dari hewan kurban ini. Adapun kalau misalkan jagal mau dikasih daging, ya sudah dikasih daging, tapi sebagai dia penerima gitu kan, sebagai penerima. Jadi statusnya sama seperti penerima yang lainnya. Jadi jangan sampai kemudian ini mentang-mentang jagal ya, kalau penerima yang lain dapat 1 kilo, yang jagal dapat 10 kilo misalkan, ini nggak boleh ya, karena selisihnya yang 9 kilonya ini apa ya, pasti kan upah gitu kan, walaupun nggak ada disebutkan, tapi kan karena itu. Coba kalau dia nggak ngejagal, pasti nggak bakal dikasih 10 kilo kan gitu. Nah maka ini harus diperhatikan. Jadi jangan bermudah-mudah, baik kulitnya, kepalanya, atau kakinya ya, atau bahkan kukunya nggak boleh ya dijadikan sebagai upah untuk jagal. Jadi untuk jagal khusus dibudgetkan sendiri untuk membayar mereka yang itu budgetnya di luar dari biaya korban. Jadi inilah dia para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal terkait tentang kurban yang bisa kita jelaskan di kesempatan yang berbahagia ini. Dan kalau misalkan ada hal-hal lain yang mungkin masih berkaitan dengan hewan kurban atau berkaitan dengan Idul Adha yang masih belum bisa tersampaikan, insyaallah di pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Silakan akhi. Iya, apa? Iya, iya, masya Allah. Pertanyaan pertama, kalau seandainya si hewan kurban ini sakit mata, bukan buta ya. Kalau buta tadi sudah jelas dia termasuk aib yang tidak bisa diterima. Tapi ini sakit mata dan juga mencret, sehingga ini masuk dalam kategori yang kedua tadi, yaitu dalam kondisi sakit. Nah sekarang kita lihat sakitnya jelas nggak sakitnya. Kalau sakitnya dalam artian sakitnya hanya sekedar sakit sedikit ya, maka mudah-mudahan ini dimaafkan, masuk dalam kategori yang makruh. Tapi kalau seandainya sakitnya sampai berat sehingga kemudian dari mencretnya itu dia ngeyungkung terus, gak bisa berdiri misalkan, atau misalkan lemes gitu kan, maka ini masuk dalam kategori sakit yang berat ya, sakit yang jelas sakitnya, maka ini masuk dalam kategori aib yang dianggap tidak sah tadi dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau hanya sakitnya sedikit, misalkan matanya hanya merah sedikit, misalkan iritasi karena dalam perjalanan naik mobil kena debu gitu kan, atau mencretnya karena mungkin ketika dia itu datang malam hari masuk angin misalkan ya, sakitnya sakit ringan, maka insya Allah mudah-mudahan ini tetap dianggap sebagai hewan kurban yang dianggap sah. Tapi mungkin dia masuk kategorinya yang makruh ya, yang makruh tapi tetap dianggap
dianggap sah dan tidak mempengaruhi akan kebaikan dari hewan kurban tersebut. Allahu a'lam bishawab. Kemudian terkait jenis kelamin. Jenis kelamin, para ulama mengatakan yang paling afdol dari jenis kelamin hewan kurban ini adalah yang jantan. Yang jantan. Kenapa alasannya? Alasannya adalah karena nilainya lebih tinggi. Jadi semakin lebih tinggi nilainya, maka semakin lebih afdol. Nah, biasanya sebagaimana yang kita ketahui, hewan ternak itu yang jantan lebih mahal dari yang betina, kan biasanya begitu. Maka itu lebih afdol yang jantan. Tapi kalaupun seandainya Ustaz, saya mampunya yang betina saja dan kebetulan umurnya juga sudah sampai misalkan, maka nggak apa-apa insyaallah. Tapi kalau kita bicara yang paling afdol adalah yang jantan. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Korban nazar. Iya, Allahu a'lam bishawab. Kalau sebatas hal itu tidak masuk dalam kategori nazar. Ya, kalau nazar itu adalah seseorang mengatakan saya akan bernazar dengan menyembelih hewan kurban misalkan pada lebaran besok jika saya misalkan naik jabatan atau jika Allah memberikan kesembuhan kepada penyakit saya misalkan, dan ternyata diberikan kesembuhan, ternyata jabatannya naik, maka dia ketika itu dianggap sebagai nazar dan wajib menunaikan nazarnya. Adapun hanya sekedar niatan tadi, insya Allah misalkan tahun depan saya akan berkorban di masjid sana, tahun berikutnya di masjid mana, sekarang saya mau arisan dulu dan seterusnya, maka insya Allah ini mudah-mudahan tidak masuk dalam kategori nazar. Ya, dia hanya sekedar meniatkan dan tidak masuk dalam kategori nazar. Allahu a'lam bishawab. Jadi harus bisa dibedakan karena ini akan berbeda hukum. Nazar hukumnya menjadi wajib bagi orang yang bernazar. Adapun yang tidak bernazar tadi hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu saja. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Iya. Iya. Dan itu tidak masuk dalam kategori nazar. Iya, itu hanya sekedar dia meniatkan. Saya berniat insya Allah akan bernazar di masjid fulani misalkan, itu nggak masuk dalam kategori nazar, karena nazar itu adalah terkait dengan sesuatu yang ingin dia capai, dan kalau tercapai maka dia tunaikan apa yang dia nazarkan itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Kurang jelas suaranya. Ya, kalau hewan kurban dibagikan kepada non muslim, ini ada pembahasannya di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya dibolehkan karena ini sifatnya sedekah, ya. Memberikan sedekah kepada non muslim juga dibolehkan, ya. Apalagi kalau seandainya di sana ada maslahat yang besar, ada yang misalkan kita punya tetangga non muslim misalkan, ya, untuk ta'liful qulub bagi mereka, ya kita bagikan kepada mereka, nggak masalah insyaallah. Tapi non muslimnya yang bukan harbi, ya, bukan kafir harbi, bukan non muslim yang memerangi kita, tapi non muslim yang memang dia muahad atau dhimmi, yaitu yang dalam perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin atau yang memang dalam keamanan kaum muslimin. Ada lagi? Cukup ya? Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa difahami dengan baik dan kemudian bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.